kabarnya hari ini? Luar biasa? Fantastis? Yes, yes, yes! Oke, kita ketemu lagi di sekolah minggu sama Kak Susan ya. Sekarang adik-adik udah siap belum mau sekolah minggu? Siap ya? Siap, oke. Sebelumnya kita satu dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Adik-adik, yuk satu dulu. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Lagunya hari ini harinya Tuhan. Tahu kan lagunya? Tapi kita nyanyi juga bahasa Bataknya. Yuk sama-sama semuanya berdiri. Yuk kita nyanyi. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Senang berjumpa kembali hari ini ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur pada hari ini, karena Tuhan begitu baik memberikan kami kesempatan untuk kami berjumpa dalam ibadah kami hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai hati dan pikiran kami, untuk dapat kami mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Pasal yang kedua, ayat 6 dan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, hari ini adalah minggu kedua setelah Paskah. Paskah adalah hari di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan yang menjadi tanda kemenangan kita. Yesus yang telah mati di kayu salib, namun telah bangkit dari kematian, memberikan kepada kita kehidupan yang baru, kesempatan yang baru, untuk kembali beribadah, untuk kembali bersujud, untuk kembali hidup di dalam penyertaan Tuhan. Firman Tuhan yang baru saja membacakan untuk kita, mengajarkan kepada kita tentang bagaimanakah hidup orang yang telah mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus. Dikatakan tadi yang pertama, bahwasanya kita telah menerima hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus. Karena itu hendaklah hidup tetap di dalam Dia. Hidup tetap di dalam Dia. Apa artinya adik-adik? Hidup dalam Kristus? Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita lakukan.
mengasihi, peduli dengan sesama, berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Sama seperti Tuhan Yesus yang menyatakan kasih-Nya, sayangnya kepada kita sampai harus mati di kayu salib. Dan kematiannya itu menjadi tanda bagi kita bahwasanya kuasa iblis, kuasa dosa, kuasa kematian telah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Kita juga adalah orang-orang yang telah dimenangkan untuk melawan dosa, kematian, dan juga iblis. Oleh karena itu kita dipanggil untuk tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Yang kedua, dikatakan bahwasanya hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Tentu kita tahu apa itu akar. Ibarat tumbuh-tumbuhan, ada akarnya. Kalau akar tumbuhan itu baik, kuat, tentu menunjukkan tumbuhan itu juga tumbuhan yang baik, tumbuhan yang kuat. Tapi kalau kita uji, mencabut sebuah tanaman, lalu kita memotong akar-akarnya, lalu kita tanam kembali, pasti tanaman itu tidak akan dapat bertumbuh baik kembali. Jangan-jangan dia akan mati. Seperti itulah kita. Orang yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus, yang telah mendapat karunia dari Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya, hidup berakar di dalam Tuhan. Hidup kita mempunyai akar yang kuat, akar yang sehat, akar yang tertancap jauh ke dalam tanah, sehingga kita menjadi tumbuhan yang kuat. Mungkin kita pernah lihat pohon kelapa. Pohon kelapa itu menjulang tinggi. Mengapa bisa seperti itu? Karena dia mempunyai pertumbuhan yang baik. Akarnya sangat kuat. Semakin bertambah tingginya, semakin kencang angin yang dia hadapi di atas. Tapi karena akarnya semakin kuat mengikat, pohon itu tidak tumbang. Bertambah lagi panjangnya, tambah lagi kekuatan angin yang ada di atas, tapi pohon itu tidak tumbang. Kenapa? Karena akarnya tetap kuat tertancap di tanah. Orang percaya, orang Kristen, anak-anak sekolah minggu, walaupun memiliki banyak hal-hal yang mungkin membuat dia tidak suka, tidak senang, merasa tidak nyaman, tapi jika dia berakar dalam Kristus, jika dia memiliki dasar bahwasanya Tuhan akan menolong, menopang dia, semua yang tidak kita sukai itu akan kita lalui dan kita menjadi orang-orang yang dimenangkan untuk semua hal yang tidak kita sukai. Kemudian dikatakan bahwasanya hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Karena tantangan semakin besar, manakala tumbuhan itu semakin tinggi, tapi karena akarnya kuat, topangan Tuhan kuat, pegangan kawan iman Tuhan kuat, maka tentu itu akan menyukakan hati kita. Kita menjadi orang-orang yang bersyukur, dan orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang mengenal kelemahan dirinya, ketidakmampuannya, dan mengenal kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Jadi, marilah kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas anugerah Tuhan. Minggu kita hari ini disebut dengan Minggu Misericordias Domini. Apa artinya? Artinya dunia penuh dengan kasih setia Tuhan. Hidup orang percaya, hidup anak-anak sekolah minggu adalah hidup yang dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Itulah dasar kita untuk mengucap syukur dalam segala kelimpahan. Karena itu, tetap perhatikan apa yang telah Tuhan berikan dan lakukan dalam hidup kita, hari setiap hari, sehingga dengan demikian rasa syukur kita terus melimpah, terus membesar, terus mengembang, menjadi sebuah kesaksian untuk semua orang di sekitar kita. Oleh karena itu adik-adik, jadilah orang yang mengenal kasih karunia Tuhan, menjadi orang yang tetap bersyukur akan penyertaan Tuhan, menjadi orang yang tetap teguh dalam berpengharapan bahwasanya Tuhan akan senantiasa menyertai setiap kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini, yang mengajarkan dan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang maha baik. Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan yang baru melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kebangkitan itu menjadi tanda kemenangan bagi kami juga. Dan oleh karena itu ajarkanlah kami untuk hidup sebagai orang-orang yang menjadi pemenang, orang-orang yang penuh pengharapan, orang-orang yang senantiasa bersyukur atas penyertaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu untuk aktivitas minggu yang baru ini, berkati juga dengan orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu saja. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Nah, adik-adik, kita kan sudah mendengar firman. Sekarang kita mau terima kasih sama Tuhan buat firman yang tadi. Caranya dengan memberi persembahan. Beri persembahan itu yang terbaik dan diberi dengan sukacita. Yuk kita kumpulkan persembahan dengan bersukacita sambil bernyanyi. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Fantastis? Yes, yes, yes. Good, gitu. Semangat ya? Masih semangat kan? Oke, sekarang kita mau lanjut mendengarkan cerita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu yang akan dipimpin oleh teman kita. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kita mau sekolah minggu, karena sekolah kami mau sekolah minggu, mau dengerin firman Tuhan. Kasih Tuhan Yesus Alia, amin. Adik-adik, sekarang yuk buka Alkitabnya dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ada yang tahu Kolose perjanjian apa? Baru, betul sekali. Nah, sekarang adik-adik buka ya Alkitabnya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kalau udah ketemu, kita baca sama-sama ya.
Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oke, adik-adik, kita mau mulai pengajarannya ya. Sekarang, sebelum kita mulai, Kak Susan mau minta Mama sama Papa siapin satu kertas sama pensil atau pulpen. Nanti mau kita pakai. Mama sama Papa boleh siapkan dari sekarang ya. Nah, adik-adik, pengajaran kita hari ini temanya adalah Aku kuat karena taat. Diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Adik-adik, ada yang tahu ini gambar apa? Gambar apa? Pohon. Betul sekali. Nah, sekarang adik-adik boleh ambil kertas yang tadi udah disiapin, sama ambil pulpennya, pegang. Udah? Nah, sekarang adik-adik gambar. Gambar pohon ya. Kakak Susan kasih waktu 1 menit. Mulai dari sekarang. Ayo, jangan lama-lama. Digambar, ada apa? Pohon itu ada apa? Ada daun, oke. Ada apa lagi? Ada batang, oke. Ada apa lagi? Ayo digambar. 1 menit doang. Jangan lama-lama, nggak usah diwarnain, nggak usah. Gambar aja. Gambar pohon ya. Ayo, waktunya 20 detik lagi. Yuk, 10 detik lagi adik-adik. Digambar, yang cepet aja, jangan lama-lama. Lima detik lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang semuanya pulpennya, pensilnya ditaruh. Oke, sekarang kita lihat lagi ya, sama-sama. Adik-adik, kenapa sih pohon bisa berdiri dengan tegak? Ada yang tahu? Tumbuhan dan pohon dapat berdiri tegak karena memiliki akar. Akar itu berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh pohon. Akar juga berfungsi untuk mengambil vitamin dan mineral dalam tanah untuk pertumbuhan pohon. Vitamin dan mineral yang tadi diteruskan melalui batang pohon sampai ke daun supaya pohon bisa menghasilkan apa? Buah. Betul sekali. Oke, kita lanjut ya. Jadi, adik-adik, pohon itu tidak bisa hidup tanpa akar. Betul sekali. Karena akar itu akan membantu pohon untuk berbuah. Ya, adik-adik, kata Rasul Paulus, pohon tadi itu sama seperti manusia, seperti adik-adik, seperti Kak Susan. Kenapa? Ada yang tahu? Kak Susan kasih tahu ya. Jadi, Tuhan Yesus itu sayang sekali sama adik-adik. Mau tahu buktinya apa? Tuhan Yesus kasih apa? Mama sama papa, atau ada kakak, ada abang, ada opung, ada ibu guru, ada kakak Susan, dan kakak guru sekolah minggu yang lain. Buat apa? Sayangin adik-adik. Terus Tuhan Yesus kasih apa lagi? Makanan. Tuhan Yesus kasih apa lagi? Minuman.
Tuhan Yesus kasih apa lagi? Ada sayur, ada buah-buahan supaya adik-adik sehat dan kuat. Terus apa lagi yang Tuhan Yesus kasih? Tempat tinggal supaya adik-adik nggak kehujanan. Terus Tuhan Yesus kasih apa lagi? Matahari yang bersinar dan ada awan yang menutupi panasnya matahari. Terus kalau awan mengeluarkan hujan, kita bisa pakai apa? Payung untuk melindungi diri kita. Ada rumah untuk melindungi diri kita. Tuhan masih melindungi kita. Karena apa? Tuhan sayang sama kita. Adik-adik ingat juga kan? 2 minggu lalu kita bahas soal apa? Kebangkitan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Adik-adik, kita ini tidak bisa lepas dari Tuhan Yesus. Kalau kita jauh dari Tuhan Yesus, kira-kira kita bisa apa? Nggak ada, kita pasti nggak bisa apa-apa. Nah, kalau kita dekat sama Tuhan Yesus, kita bisa jadi anak yang kuat. Terus anak yang apa tadi? Bersyukur. Anak yang apa? Bersukacita. Anak yang jadi berkat. Sekarang kakak tanya, cara supaya dekat sama Tuhan Yesus gimana sih? Ada yang tahu? Berdoa, betul. Terus apa lagi? Baca Alkitab. Terus kalau kita sekarang lagi ngapain? Sekolah minggu. Sekolah minggunya juga harus yang rajin. Sayang sama kakak, abang. Dengar kata orang tua. Semua yang baik-baik yang Alkitab bilang kita haruslah lakukan, ya. Itu namanya kita menjadi anak yang dekat dengan Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau kita sudah dekat dengan Tuhan Yesus, kita bisa nggak jadi pohon yang berbuah? Bisa ya, dan buahnya pasti manis, banyak, jadi berkat buat banyak orang. Nah, Kak Susan mau kasih adik-adik PR, ya. Adik-adik nanti buat di kertas gambar pohon yang lengkap. Ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya, ya. Jangan lupa gambarnya dikirim. Nanti adik-adik foto sama gambarnya, dikirim ke grup WhatsApp di kelas ya. Dikirim ya. Oke. Jangan lupa yang gambar siapa? Adik-adik. Jangan mama, jangan papa. Nggak apa-apa. Kalau bagus atau jelek itu di mata Tuhan tetap indah karena yang buat siapa? Anak kesayangannya Tuhan Yesus, ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa adik-adik PR-nya dikerjakan. Sebelum kita selesai, kita mau berdoa dulu. Kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami mau belajar jadi anak-anak yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kami mau menjadi anak-anak yang kuat, bersukacita dan bersyukur setiap waktu. Tolong berkati kami Tuhan, supaya kami dimampukan melakukan firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku,
Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan